Elizabeth Bathory ini merupakan seorang wanita bangsawan dari Hungaria yang tercatat dalam sejarah dunia melakukan aksi pembunuhan kepada 650 wanita muda dari tahun 1585 sampai 1600 di abad 16 sampai 17. Elizabeth Bathory ini lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1560. Dia lahir dari keluarga bangsawan gitu, real bangsawan. Keluarganya ini merupakan keluarga terkaya di Hungaria pada masa itu. Lebih tepatnya di Transilvania. Ayahnya itu bernama Gorgeous dan ibunya itu bernama Anna Bathory. Bathory karena mereka ini melakukan pernikahan sedara. Pada saat itu ibaratkan masih biasa aja gitu, lumrah aja, karena untuk menjaga kesucian darah bangsawan mereka. Tahun 1575 Elizabeth menikah dengan seorang bangsawan juga. Dia gelarnya itu Count, namanya Ferenc Nadasdy. Umurnya beda 10 tahun sama Elizabeth. Tapi si Ferenc Nadasdy ini kedudukan keluarganya itu lebih rendah daripada Elizabeth. Kan nama belakang Elizabeth tuh Bathory, sedangkan si suaminya itu Nadasdy. Nah, karena kedudukan si suaminya lebih rendah daripada Elizabeth, jadi si Elizabeth tuh gak mau pakai nama Nadasdy, gak mau dia jadi Elizabeth Nadasdy, tapi tetap pakai nama Bathory karena keluarganya lebih tinggi dari suaminya. Jadi yang ikut si suaminya jadi Ferenc Bathory, bukan Nadasdy lagi. Tahun 1600 Ferenc Nadasdy ini meninggal dunia. Sebelum dia meninggal tuh kayak dia tuh ada sakit kaki. Jadi setelah perang begitu lama sakit dan mengalami lumpuh total. Setelah si Ferenc ini meninggal, otomatis si Elizabeth ini jadi janda, kaya, cantik, punya kedudukan, otomatis dia tuh tumbuh rasa narsis lagi gitu. Jadi ada yang mengalahkan kecantikan saya di dunia ini, gitulah, punya narsis banget. Jadi seorang ibu otomatis kulitnya juga ya, namanya juga sudah berumur ya, wah gitu, udah mulai berumur, udah berkerut. Nah, si Elizabeth ini nggak mau, dia tuh nggak terima dengan kecantikannya yang memudar ini. Dia kemudian mencari cara gimana caranya biar dia tetap awet muda. Kebetulan saat itu dia kan sudah diajari tentang satanisme dan paganisme. Saat itu ada juga pelayannya namanya itu Dorothy Santes, atau lebih gampang kita panggil Dorka. Si Dorka ini juga ngajarin tentang satanisme. Suatu hari ada kejadian saat seorang pelayan menyisir rambut Elizabeth, tanpa sengaja rambutnya tuh ketarik. Si Elizabeth tuh marah dan dia langsung memukul pelayannya ini hingga mengeluarkan darah, dan darahnya itu kena ke bagian tubuhnya itu. Entah apa yang saat itu dipikirkan Elizabeth, tapi dari saat itu dia mulai berpikir bahwa darah dari gadis perawan itu akan membuat dirinya itu awet muda, bikin kulitnya itu lebih muda. Itu nggak tahu tuh dia dapat pikiran dari mana, kayak wah kayaknya ini nih cara yang bisa gue pakai buat jadi awet muda. Gak tau dah dia gimana pikirannya. Dari situlah dia kemudian membuat habis semua pelayannya yang ada di Kastil Cactus ini untuk dijadikan apa ya namanya. Jadi si darahnya ini dikumpulkan untuk dibuat mandi darah gadis muda, karena dia percaya bahwa si darah
para gadis muda ini bisa bikin dia awet muda. Ada nggak sih? Saking terobsesinya dengan kecantikan, saking terobsesinya dengan pengen awet muda, selalu si Elizabeth ini tanpa belas kasihan membabat habis semua pelayannya, menyiksa pelayannya untuk diambil darahnya, dijadikan untuk mandi. Kebayang nggak? Diikat di atas bak mandi yang dia pakai buat menampung darah, urat nadinya dipotong, otomatis keluar darah, netes ke bak mandi yang dia pakai. Dan gilanya lagi, si Elizabeth ini sambil berendam, sambil melihat korban-korbannya yang sekarat, sambil kadang dia minum darahnya agar mendapatkan inner beauty, kecantikan dari dalam. Udah gila. Jadi bukan hanya di luar yang kena darah, dia juga mau yang di dalam juga cantik, jadi dia minum darahnya. Udah gila ya, sampai ya tuh udah dia habisin semua. Abis tuh di kastel tuh udah nggak ada pelayan muda lagi. Dia tuh cari cara buat nyari gadis muda lagi. Dia bikin rekrutmen untuk pelayan di istana, di kastil, sorry. Jadi dia tuh bikin lowongan kerja palsu demi mengayat gadis-gadis muda untuk dia ambil darahnya. Tapi dia tuh nggak mau gadis-gadis yang udah berumur, dia maunya tuh gadis yang muda, pokoknya yang muda, yang umur 18-19. Nggak cukup di situ, nggak cukup di pelayan-pelayannya aja, kan kurang puas nih sama yang sekarang, karena dia semakin berpikir kayaknya kalau darah pelayan aja bisa bikin dia awet muda, apalagi darah yang lebih bagus, darah para bangsawan. Dia nggak puas di pelayan aja, dia nggak puas di gadis desa aja, dia tuh makin ingin mendapatkan darah yang lebih berkualitas. Jadi dia tuh menculik para bangsawan rendah di bawah dia. Dia pikir dia, oh ini darah bangsawan kayaknya lumayan bagus nih gitu. Diculik lah gadis-gadis muda bangsawan rendah itu untuk dia perlakukan sama dengan para pelayannya ini. Digantung, dipotong, diambil darahnya untuk dijadikan mandi dan nah dari situ si Elizabeth ini, kan namanya bangsawan, orang di sekitar merasa aneh, ini kemana para bangsawan ini tuh, pada kemana gitu. Dari situ hal itu jadi perhatian para bangsawan, sampai raja pun perhatian pada kasus. Tanggal 30 Desember tahun 1610 di bawah pimpinan Turzo, para tentara ini menyerbu kastil Cactus, kastilnya si Elizabeth. Elizabeth kan nggak tahu bakal diserbu ya, jadi dia nggak ada prepare buat menyembunyikan kejahatannya ini. Si tentara-tentara ini tuh kaget, di dalam kastil itu ada yang mayat tergeletak di meja, terus ada yang lagi diikat di tiang sambil si nadinya tuh disayat. Itu hampir sekarat semua. Terus ada di basement ada yang mayatnya udah mau membusuk. Pokoknya chaos banget lah malam itu pas penyerbuan ke kastilnya si Elizabeth. Udah nih ketahuan diadili, kurang lebih ada 650 nama pelayan dan juga bangsawan di pengadilan yang memberatkan Elizabeth ini. 650 nama korban itu berdasarkan keterangan laporan dari berbagai pihak, dari keluarga para pelayan, bangsawan, dan juga gadis-gadis
itu si Elizabeth itu nggak pernah datang. Jadi si raja itu nggak pernah mengadili Elizabeth secara langsung. Dia hanya menyuruh kepada bawahannya untuk mengisolasi Elizabeth di Kastil Cactus. Semua pintu ditutup, jendela ditutup, pokoknya cuma disisain satu lubang untuk memasukkan makanan untuk Elizabeth. Yang benar-benar dihukum itu ya pelayan-pelayannya, si Dorka, si Ushvari kalau nggak salah. Tapi yang pelayan-pelayan si yang membantu kejahatan Elizabeth ini. Nah, 4 tahun dari situ, 4 tahun dari penyergapan itu, tahun 1604 Elizabeth kan diisolasi ya. Dia nggak pernah keluar dari semenjak itu. Dia terus dikurung di Kastil Cactusnya, diisolasi, nggak ada yang menjenguk, tidak ada yang melihat, hanya dia cuma makanan aja yang masuk. Tahun 1614 saat seorang penjaga melihat makanan yang diberikan untuk Elizabeth ini masih utuh, jadi nggak tersentuh selama seharian. Pas dia penasaran dong, kok ini makanan nggak dimakan gitu, ini kenapa nih, ada apa gitu. Pas si penjaganya ini melihat ke dalam, Elizabeth itu tertelungkup dengan wajah di lantai. Dia meninggal di usia 54 tahun tanggal 21 Agustus 1614. Berakhirlah kehidupan The Blood Countess ini. Mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian. Aku harap kalian suka videonya. Terima kasih sudah menonton. Oh ya, kalian bisa nonton filmnya loh. Judulnya itu The Countess. Pokoknya seru deh. Terima kasih. Bye bye. You are mad. I like the blood before it is wasted. A pile of rotting corpses. Dismembered children. Lies. One witness saw her copulating with the devil himself. Everything has its price. Why are you shaking, my love?